ke kamera. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada pertemuan semua. Lihat apa ini? Pagi hari Senin jadi berat ya. Hari Seninnya berat ya. Ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini brosur di sini khusus untuk kelas 9. Semua perhatikan sini. Jangan lihat ke Pak Adrian, semua lihat ke Pak Guru sini. Ini brosur untuk kelas 9 yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Jikalau ada yang ingin melanjutkan ke SMTK Berita Hidup di Solo, ya ini brosurnya ada di sini. Nanti setelah ibadah ini Pak Guru taruh di meja ini ya. Nanti setelah ibadah yang kelas 9 ambil di sini, pulang sampaikan ke orang tua, terus didoakan. Kalau berminat silakan info ke Pak Guru. Jelas semuanya? Ulangi, jelas semuanya? Jelas. Yang berikut Pak Guru terima kasih banyak kepada siswa, kepada anak-anak yang sudah ambil bagian atau memenuhi undangan untuk kegiatan Sabtu kemarin. Oke, jadi ini kegiatannya rutin. Jadi setiap Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu keberapa? Ketiga ya. Jadi ini kegiatan rutin. Terus dari sekolah juga itu termasuk apa itu ya? Kegiatan ekstra tapi yang ibadahnya banyak manfaat, banyak keuntungan di situ sebenarnya. Makanya Pak Guru harus absen memang supaya kira-kira siapa-siapa yang rajin, siapa yang tidak pernah ikut, dan lain sebagainya. Jadi waktu kemarin itu memang di absen ya Bu Guru ya, di absen ya. Oke, jadi untuk Sabtu kemarin itu dari semua Sabtu yang sudah pernah kita ikuti, Pak Guru lihat Sabtu kemarin itu paling sedikit jumlahnya. Oke, paling sedikit jumlahnya. Nggak tahu kenapa itu. Apakah karena ujian mungkin ya? Tapi ya itu dia, Pak Guru harap nanti Sabtu berikut lagi di bulan April semua siswa bisa berpartisipasi ya. Ini undangan khusus untuk kita gitu. Pak Guru juga sudah sampaikan dan pagi hari ini mengulang kembali bahwa ketika kita masih ada di sekolah ini berarti tidak terlepas kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari perhatian yayasan kepada kita khususnya siswa, supaya hubungan kita itu dalam tanda kutip itu tetap terjalin dengan baik. Itu loh maksudnya. Ya, jadi yayasan nggak minta apa-apa dari kita, cuman partisipasi kita mengikuti semua kegiatan. Itu saja. Ya, dan kedepannya Pak Guru juga sudah sampaikan bocorannya bahwa istilahnya itu nanti yayasan juga akan mengadakan pemuritan di tempat ini yang rencananya hari Jumat kemarin itu kesini tapi mendadak tiba-tiba itu ada hal penting yang memang nggak bisa ditunda, jadi ditunda kesininya nanti hari Jumat ini baru bisa ke sini, terus kita bicara dan mungkin bulan April kita sudah mulai dengan pemuritan. Di mana Pak tempatnya? Di sini. Hari apa Pak Guru sampaikan kemarin? Hari apa? Hari Jumat ya. Jadi Pak Guru pesan tolong semuanya manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Karena sekali lagi Pak Guru sampaikan kepada kita, semua hal yang jasmani, yang nyata hari ini yang kita bisa lihat itu, semuanya itu dimulai dengan hal rohani. Hal rohani itu apa Pak? Hal rohani itu adalah ketika kita terus datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan itu rindu untuk dekat dengan kita, lebih daripada rindu kita kepada Tuhan sebenarnya.
Buktinya apa Pak? Ya Tuhan Yesus meninggalkan surganya yang mulia, datang ke dunia ini, itu untuk dekat dengan kita. Nah Tuhan mau dekat dengan kita, kenapa kita mau menjauh dari Tuhan? Nah ini yang keliru di situ. Makanya semua kegiatan sekolah kita ini Pak Guru juga ulangi lagi untuk merefresh kita semua, bahwa kurikulum yang diperlakukan di sekolah kita ini, karena sekolah kita izinnya dari Kementerian Agama, makanya kurikulumnya itu bahasanya ya, kurang lebih 60% pendidikan atau materinya itu seperti yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi sekolah-sekolah SMP yang dari Dinas Pendidikan itu mata pelajarannya mereka ada 11, mata pelajaran umum ada 11. Termasuk kita, mata pelajaran umumnya juga ada 11. Ditambah dengan mata pelajaran keagamaan itu tadi. Ada berapa mata pelajaran keagamaan kita di sini? Coba sebutkan. Satu, apa? Jangan disingkat ya, dikasih panjangnya saja. Satu apa? Ilmu pengetahuan Alkitab. Dua, bukan pendidikan agama Kristen, itu masuk ke yang 11 tadi. Pendidikan karakter Kristen. Yang ketiga, sejarah gereja. Ya, jadi yang 11 itu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti masuk ke yang 11 itu. Matematika, bahasa Indonesia, terus apalagi IPS, IPA, PKN, SBK. Nah itu dia. Ini PAK masuk di situ. Ya, jelas ya. Jadi apa yang kita buat sampai pada hari ini itu tidak menyalahi aturan. Gitu loh, seperti itu ya. Makanya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalau engkau sudah mengambil keputusan untuk sekolah di sini, inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya setiap hari ini kita mengadakan ibadah ini. Pak Guru tanya, kalau ibadah kamu suka atau tidak? Mas, kalau ibadah itu senang atau tidak? Kalau ibadah itu suka atau tidak? Suka nggak suka, senang nggak senang? Harus, ini bukan paksaan ya. Memang kamu jawab, gitu Pak Guru tahu kamu jawab dari hatimu yang paling dalam. Itu terlihat di raut wajahmu, ya. Oke ya, jelas ya semuanya. Hari ini kita masih ada ujian. Terakhirnya kapan? Besok ya. Besok ya. Hari ini ujian mata pelajarannya apa? Ya. Ulangi, apa ujiannya hari ini? Hah? TIK sama? Pendidikan karakter Kristen. Kalau PKN sejarah, PKN IPS besok hari terakhir ya. Berarti semua ini masih style ujian semua ini ya. Pak Guru tanya nilainya baik atau tidak? Baik. Terserah apa. Harus baik karena Tuhan itu harus berikan yang terbaik. Ya Rosa ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke firman Tuhan? Ini baru sedikit yang hadir. Mana Mira? Amira mana? Baru sedikit rasanya. Apakah gerangan sehingga hari ini sedikit? Oke, mari kita masuk firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil di dalam Matius 14. Nah. Matius berapa? 15. Berarti ini Gimbi baca Matius? Boni baca Matius 14 ya. Nah, hari ini sudah sampai di Matius 15, Mas. Ya, Matius 15 ayat 1 sampai selesai. Sudah dapat semua ya? Ini ayatnya ya gak terlalu banyak tapi lumayan. Ya. Oh, Pak Guru kira kamu mau nanya. Monggo silakan. Kita tunggu ini Mbak Marcella dulu ya. Karena biar gak ketinggalan. Cepat ya, Mbak. Ini ayatnya gak terlalu banyak tapi gak sedikit juga.
Jadi baca dengan apa? Kalau slogannya SCTV itu apa? Baca dengan memperhatikan tanda baca, tidak buru-buru, jangan cepet-cepetan, terus apa namanya, dengan suara kedengaran. Oke, jelas ya. Matius 15 ayat 1 dan seterusnya. 3, 2, ya. Di sebelah sini suaranya mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu menghambat perintah Allah dan mengajar istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, di sebelah sini tidak ada suara. dan lagi siapa yang menutupi ayatnya untuk mengafirmasi tetapi Allah berkata, barang siapa berkata kepada orangnya kata demikian, apa yang ada pada akhirnya kebenaran sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Hai orang-orang munafik, benar-benar membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan dengarkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi kebasahan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jangan baca dalam hati ya. Suaranya kedengaran. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutku itu berlalu tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanlah aku yang dijatuhkan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku
ada di sini. Kalau kita membaca ayat ini, Matius 15 ayat 1 sampai seterusnya, kita lihat bahwa yang pertama yang kita pelajari Matius 15 ayat 1, 2 dan 3. Di situ kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Apa yang mereka langgar? Apa yang dilanggar oleh murid-murid Tuhan Yesus? Ya, makan tidak cuci tangan. Kira-kira bahasa sehari-harinya seperti itu ya. Makan tidak cuci tangan. Jadi orang Yahudi itu di rumahnya di depan seperti itu seperti ada tempayan ya yang terbuat dari tanah liat. Jadi ada air di situ. Jadi ada baru datang gitu kira-kira harus cuci kaki, cuci tangan, cuci semuanya. Tapi bukan mandi loh ya. Sampai di depan sudah mau mandi gitu. Enggak, cuci tangan gitu. Nah, waktu itu murid-murid Yesus nih mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, itu tuh jadi masalah sebenarnya. Itu dipermasalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, mereka datang dan bertanya kepada Yesus, ayat yang kedua, "Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi mereka itu orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka datang tanya kepada Yesus begitu, "Guru, kenapa murid-muridmu itu loh?" Kalau Pak Guru pakai bahasa sehari-hari, makan nggak cuci tangan, main langsung sikat saja, gitu, kira-kira begitu. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan pula. Oke, ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah? Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Jadi poin yang pertama di sini, ada orang mereka tak bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab dengan pertanyaan pula. Nangkap ya sampai sini ya. Nangkap ya sampai sini ya. Nanti pembacaan kita selanjutnya Pak Guru akan jelaskan apa ya. Kalau ada pertanyaan, apa yang dijawab oleh Yesus. Nah, pagi ini ketika mereka bertanya, Yesus menjawab. Tetapi Yesus menjawab dengan pertanyaan juga. Kita pernah lihat kuis di televisi, ada kuis, ada game gitu. Ada orang saling bertanya, terus dia menjawab dengan pertanyaan. Pernah lihat seperti itu? Seru itu. Nanti kapan-kapan kita buat di sini ya, icebreaker ya. Jadi ada yang bertanya, terus ada yang menjawab, tapi dia jawab dengan pertanyaan. Contohnya begini, "Kamu sudah makan?" Terus kamu jawab apa? Kamu jangan, bukan itu maksudnya ya. Bukan itu ya, kamu nanya. Kamu waktu kena tempeleng. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau Pak Guru tanya begitu, kamu balas menjawab tapi dengan pertanyaan juga. Gitu, contohnya ulangi lagi ya. "Apakah kamu sudah makan?" Nah, kayak begitu Yohanes, ulangi Yohanes ya. Pak Guru tanya Yohanes jawab ya. Jangan jawab kamu nanya, bukan itu maksudnya Pak Guru loh ya. Ya, ulangi ya, semua perhatikan. Yohanes sudah makan? Jangan bilang sudah, kamu jawab dengan pertanyaan juga. Ya, jadi langsung menjawab saja dengan pertanyaan. Yohanes sudah makan? Bingung ya Yohanes ya. Oke, perhatikan. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus di sini ketika orang bertanya, Yesus menjawab memang. Oke, jadi poinnya itu adalah memang Yesus menjawab, tapi Yesus menjawab juga dengan pertanyaan. Nah, dari peristiwa ini, di situ kita melihat bahwa
Akhirnya Yesus marah kepada mereka ya. Yesus bilang di ayat yang keberapa tuh? Yang keturunan kamu orang munafik, ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi yang dimaksudkan Yesus, hai kamu orang-orang munafik ini siapa? Pak Guru tanya lagi, ulang. Yang dimaksudkan Yesus di ayat yang ke-7, hai kamu orang-orang munafik. Ini siapa mereka ini orang-orang munafik? Orang Farisi dan ahli Taurat yang tadi itu loh. Yang tadi mereka datang tanya kepada Yesus itu loh. Kenapa murid-muridmu makan gak cuci tangan? Nah Yesus bilang mereka itu munafik loh. Nah kenapa Yesus bilang mereka munafik? Karena begini. Jadi mereka ini menjalankan adat istiadat. Kalau konteksnya yang kita pelajari hari ini, itu mereka taat sebelum makan, cuci tangan, ya, pas datang cuci kaki, membasuh diri lah, kira-kira begitu ya. Makanya ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang di Muslim, kalau mau ibadah dulu itu harus apa? Tahu ya? Tahu ya? Wudhu itu yang gimana? Sikat gigi, oh bukan, yang gimana? Kamu tahu juga ya? Ya wes, kira-kira begitu. Itu yang dipakai adatnya itu, yang dipakai itu kayak begitu. Nah Yesus bilang begini, kamu ini adat istiadat itu kamu taat, tetapi perintah Tuhan, firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, kamu gak taat. Yang masih ingat 10 perintah Tuhan, terus perintah yang keberapa mengatakan hormatilah ayah dan ibumu? Ya? 5, 6, 7, 8. Nah ayatnya itu di mana ayatnya itu? Ayatnya di mana? Coba Rani baca Keluaran 20 ayat. Keluaran 20 ayat. Ayo baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ya. Jadi perintah Tuhan yang adalah hormati ayah dan ibumu, ini sudah jelas-jelas ini perintah Tuhan. Sama-sama bilang perintah Tuhan. Mereka nggak lakukan. Mereka nggak lakukan itu. Mereka hanya mau taat kepada adat istiadat. Sama-sama bilang adat istiadat. 1, 2, 3. Nah kebanyakan orang hari ini, kalau kita tarik kepada kehidupan kita sekarang ini ya, kebanyakan kita ini hanya mau taat kepada adat istiadat, tapi firman Tuhan tidak sama sekali. Nah ini loh jadi masalahnya di sini. Pak Guru kasih contoh, kalau di NTT itu biasa kalau ada orang yang masih hidup, sudah sekarat, sudah sakit-sakit, mereka nggak ngurus orangnya. Biarin, aduh kasihan ya. Kamu sakit apa? Aduh kasihan ya. Cuman gitu toh. Nanti kalau orangnya sudah meninggal, nah nanti baru mereka heboh di sini. Ya, orangnya sudah meninggal baru mereka heboh di situ. Jadi bawa kerbau lah, bawa sapi lah, bawa apa namanya? Babi lah, bawa apa lagi ya? Segala macam, pokoknya mereka heboh di situ jadinya. Nah itulah adat istiadat yang mereka taati sebenarnya. Tapi perintah atau firman Tuhan supaya mengasihi orang itu yang masih hidup, kamu dua orang itu yang masih hidup itu mereka nggak jaga dia, nggak rawat dia, ya. Tapi dibiarkan saja, nanti tunggu sudah mati baru mereka mau repot di sini. Nah ini dia masalahnya. Di Jawa juga begitu ya, di Jawa juga ada juga di Jawa juga begitu. Jadi orang tua ini masih hidup, gak dirangkul orang tua, biarin saja seperti itu. Nanti sudah meninggal baru dia nangis datang ke kuburan, nangis. Padahal ini mama tua ini mati gara-gara dia ini, kira-kira begitu ya. Dia nggak tolong waktu masih hidup.
Nah ini dia. Jadi hari ini apakah kita mau taat kepada adat istiadat? Adat istiadat itu apa sih? Definisi dari adat istiadat tahu ya? Adat istiadat itu kira-kira begini, kebiasaan yang sudah terjadi turun temurun. Ya, jadi itu apa ya? Ya harus dilakukan gitu, karena itu kebiasaan. Meskipun itu menentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kadang orang itu lebih taat, lebih patuh kepada adat istiadat itu sendiri. Kalau firman Tuhan bilang, kalau orang sudah meninggal itu tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada pencipta. Nah, kalau dia orang percaya Yesus, dia ke surga. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia kemana? Kalau orang meninggal, kalau tidak percaya Yesus kemana? Kemana? Neraka, jelas. Firman Tuhan sudah bilang begitu. Tapi masih ada juga, Pak Guru ini sering pelayanan ini penguburan orang meninggal, pemakaman orang meninggal, pernah, sering, bukan pernah saja, sering seperti itu. Ternyata itu masih ada orang yang berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Padahal firman Tuhan bilang tidak ada hubungannya antara orang hidup dan orang mati. Gak ada hubungan. Kalau dia sudah meninggal ya sudah selesai sudah. Tapi masih ada orang juga yang datang bicara di kuburan. Betul ya? Betul ya, ada yang orang ngomong ke kuburannya. Terus timbul pertanyaan, Pak, kalau kita orang percaya Yesus itu nyekar boleh nggak? Tahu nyekar ya? Boleh atau tidak? Sekarang Pak Guru tanya kamu, nyekar boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Kenapa boleh? Bolehnya itu Pak Guru jelaskan begini ya. Kamu hanya boleh saja tapi nggak tahu bolehnya itu gimana. Boleh itu karena kita mengenang jasa-jasanya ya yang sudah pernah kita rasakan atau kita lihat gitu. Bolehnya konteks itu. Bukan bolehnya terus kamu datang seperti gak ada orang tapi kamu bicara sendiri di tanah gitu. Waduh, kasihan ya. Tante sudah gak ada lagi. Dulu tante kasih saya baju. Nah ini nih yang gak boleh nih. Ini nih yang gak boleh nih. Bisa dibayangkan kalau pas kamu bicara begitu terus dia menyahut gitu. Iya nak, gak apa-apa, baju ini kamu pakai aja ya. Kalau misalnya kamu bicara terus dia jawab begitu bagaimana ya? Gak mungkin juga dia jawab memang ya. Gak mungkin juga dia jawab karena tadi itu gak ada hubungan memang. Tapi bisa nggak kalau ada yang seperti menjawab itu bisa nggak? Nah yang jawab itu siapa coba? Siapa yang jawab? Setan. Sama-sama bilang setan. Setan. Jadi itu setan yang menyerupai. Sama-sama bilang setan yang menyerupai. Bukan orang yang meninggal itu, bukan. Makanya kamu jangan mau ditipu oleh setan. Ya, kita ini yang masih hidup masih ada akal budi, tapi mau-maunya ditipu oleh setan. Ada orang lagi kalau lewat kuburan tuh permisi. Ada yang begitu loh. Pak Guru tanya, misalnya kita permisi, kalau dia jawab, monggo silahkan. Itu pasti langsung apa namanya? Langsung gaya Scooby-Doo langsung ya. Kita sudah gak ada hubungan lagi antara orang mati dan orang hidup. Tapi Pak, dia jawab ya Pak. Nah yang jawab itu siapa? Setan. Oke, sampai sini paham? Ya, sampai sini mengerti ya. Jadi orang itu lebih taat kepada adat istiadat daripada firman Tuhan. Pak Guru pernah di Kupang tuh ada orang meninggal, terus taruh semua baju yang terbaik ditaruh di dalam peti mati. Tapi waktu dia masih hidup dia pakai baju sobek-sobek. Taruh baju yang terbaik, taruh Alkitab, taruh ini ijazah, taruh KTP segala macam.
Terus Pak Guru tanya, ini ijazahnya nanti dia mau lamar pekerjaan di mana ini? Kenapa ijazahnya di Pak? Ini kenapa ijazahnya ditaruh di situ juga? Ada yang kayak gitu. Kan gak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Firman Tuhan bilang apa? Kita datang ke dunia ini dengan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang. Kenapa bawa ijazah? Oke, ada juga di suku-suku tertentu di Indonesia ini, ada yang bawa mobil, ada yang bawa sepeda motor, ada yang bawa emas ya, bukan Mas Julian, bukan emas, tahu emas, ya emas. Ya bukan Mas Yoel, Mas Boni, Mas Tinggi, Mas Yosef, bukan emas. Nah ada juga yang kayak begitu Pak Guru tanya, dia mau gigi gading gimana nanti? Yang lebih aneh lagi tuh ada di NTT Pak Guru pernah lihat juga itu. Di sini Pak Guru lihat itu kopi nggak ada ya di Surabaya sini. Kopinya nama kopi Tugu Buaya. Ada Pak. Ada ya di sini ya. Ada ya. Kopi dari NTT sama loh. Produksinya itu di Surabaya. Oh di Surabaya sudah ya. Tapi pasarnya di NTT sama ya. Itu kopi Tugu Buaya itu ditaruh satu renteng, taruh di dalam peti mati. Ini ada yang kayak gitu. Ini terus yang temannya itu bisik dia, nanti kalau haus ya bisnis sendiri. Itu pertanyaannya kalau dia jawab bagaimana ayo? Nah ini dia nih orang-orang ini loh, bikin gemes aja Pak Guru ya. Jadi tidak ada hubungannya orang yang hidup dengan orang mati. Nah kebanyakan kita orang itu lebih taat kepada adat istiadat daripada firman. Nah hari ini Tuhan Yesus bilang engkau apa? Gerea? Munafik. Jadi mau taat yang lahiriah tapi firman Tuhan enggak. Pak Guru tanya, kamu kalau misalnya kalau ada keluarga meninggal atau kenalan gitu, kamu pasti datang ya. Terus kamu perhatikan nggak kalau orang meninggal tuh nanti apakah mereka ada kayak ritual khusus nggak? Ada nggak yang dibuat? Ada nggak? Nah itu dia, itu ada istiadat sebenarnya. Itu tidak ada tercatat di Alkitab. Ada yang harus semuanya pakai kain merah gitu kan? Pokoknya no ada aja. Ada adik-adiknya Pak Guru sendiri, suaminya meninggal. Terus ini segala macam KTP juga dia taruh di dalam peti mati itu ya. Singkat cerita kan sudah dikubur, terus beberapa hari gitu mau mengurus surat-surat ke bank apa segala macam gitu kan, ke koperasi dan lain sebagainya. Terus mereka tanya, minta KTP almarhumnya, langsung darah Yesus. KTP-nya sudah dimasukin ke dalam. Terus pertanyaan, siapa yang mau ngambil ke situ aja? Jadi urusannya tambah panjang lagi. Minta surat di sini lah, surat di sini. Nah itu dimulai dari apa? Itu dimulai dari orang-orang ini taat adat istiadat, tidak taat firman Tuhan. Ini Pak Guru banyak bicara di sini ya. Karena di masyarakat kita ini seperti ini. Kamu kan masih remaja, iya kan? Artinya masih mengikuti apa yang orang tua lakukan. Nah masalahnya kalau orang tua belum bertobat sungguh-sungguh, nah ini masalah ini sudah. Pasti kan kita juga ikut toh. Iya kan? Kita lihat juga kan, kalau gak usah kita ngomong orang lain lah. Pak Guru bicara kesaksian di daerah Pak Guru sendiri aja. Banyak sekali kayak gitu. Orang masih hidup nih, dia nggak ngurus, dia nggak perhatikan orangnya sudah meninggal dulu baru repot. Ada lagi adat yang ekstrim tuh di mana? Di Toraja. Itu harus potong kerbau. Dan potong kerbaunya bukan kerbau kaleng-kaleng, bukan. Ya kerbau yang kalau tanduknya itu panjang ya. Baru lebih mahal tuh kerbau yang badannya itu doreng-doreng. Bukan kerbau tentara ya, bukan.
Ya doreng ada bercak-bercak gitu loh. Nah itu mahal sekali itu, sampai ratusan juta loh. Sampai orang ini apa namanya hutang piutang itu untuk beli kerbau itu. Untuk urus apa? Urus orang meninggal. Ya, jadi hari ini engkau sudah dengar firman. Semisal satu saat ada seperti itu, engkau harus mengambil sikap ya. Misalnya jadi orang tua gitu, kamu harus bilang kepada orang tua, orang yang sudah meninggal itu gak ada hubungan lagi dengan kita yang masih hidup. Jadi dia sudah meninggal ya sudah kita urus pemakamannya terus selesai ya sudah selesai. Paham sampai sini? Paham ya sampai sini ya? Pertanyaannya kedua begini, ini waktunya, tapi Pak Guru harus meluruskan ini supaya lengkap di pemahaman kita. Pak Guru tanya, menurutmu kalau kita bersihkan makam itu boleh apa enggak? Boleh ya kalau kita bersihkan makam ya? Boleh. Kenapa boleh? Ya, alasannya kita bersihkan makam itu untuk apa? Ya, supaya bersih. Jadi alasannya untuk bersih Pak, kita bersihkan makam supaya lihatnya indah gitu. Oke, begitu ya. Begitu. Apakah ada yang lain jawabannya? Iya Pak, kalau aku nggak bersihkan makam tuh nanti malam-malam dia datang. Lihat tuh, gordennya goyang tuh. No, gordennya goyang tuh. Terus saya isi rumah bilang, ayo buat kopi. Biasanya kalau bapak itu minum kopi, ya gulanya 2 sendok, kopinya 1 sendok. Ayo buat coba gitu loh, gordennya sudah bunyi. Gordennya goyang. Padahal gordennya ditiup angin. Bukan dia yang datang, karena dia sudah meninggal, gak ada hubungan lagi orang hidup dan orang mati. Yang datang itu bisa jadi, tapi itu menyerupai. Siapa yang datang? Setan. Kamu kasih minum setan kopi. Habis itu setan tipu kamu, otakmu dikuasai setan. Jadi. Ya Erin ya. Erin pernah bikin kopi untuk orang yang sudah meninggal? Pernah ya? Terus? Terus diminum ya? Siapa yang minum? Iya ya, Erin lihat ya. Moro-moro habis gitu. Separuh ya. Yang minum siapa? Saudara yang sudah meninggal ya. Nah hari ini Pak Guru kasih tahu, bukan seperti itu. Itu tuh setan. Kamu nggak tahu kan? Ya ini Pak Guru kasih tahu. Ya, jadi itu setan. Nah kenapa kamu buat minum ke mereka? Itu kan kebiasaan kan? Karena turun-temurun dari nenek moyang kayak begitu kan. Nah orang itu lebih taat itu daripada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang nggak ada hubungan lagi orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Nah kalau begitu bagaimana Pak? Ya nggak usah buatin minum. Ngapain juga buatin minum? Dia masih hidup, kamu nggak buatin minum. Sudah mati baru buatin minum. Mikir dong. Sama-sama kita mikir dong. 1, 2, 3. Pakai tangan taruh di otak ini. 1, 2, 3. Belum semuanya. Ayo mikir dong. Ayo di sini semuanya. Mikir dong. Ayo masih Mini Stanley, mikir dong. Terus sama-sama bilang, jangan mau ditipu setan. 1, 2, 3. Tapi jangan lihat sebelahmu ya, jangan mau ditipu setan. Biasa aja, jangan mau ditipu setan. Ya, saya jangan lihat ke Olivia baru jangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini karena waktu ya, sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya karena waktu nanti kita sambung di besok. Oke, semuanya tutup mata, Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Mari semuanya naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta apa yang mau kau minta dari Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan apa yang mau kau sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus mengasihimu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus tolong, dalam nama Tuhan Yesus tolong. Terpuji namamu Bapa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini, hari yang baru, minggu yang baru, penyertaan yang baru dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Dalam nama Yesus berkati kelas 7, kelas 8, kelas 9, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua yayasan, Kemendikbud, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati ujian kami hari ini, Tuhan tolong. Beri hikmat pengetahuan daya ingat yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Semua sarana prasarana yang dipergunakan untuk ujian, jaringan listrik, jaringan internet, semuanya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus baik. Sempurnakan doa pagi kami pada pagi hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, yang tugas kelas berapa hari ini? Silakan. Jangan bertolak-balik. Ayo kelas 8 silakan. Oke. Apa? Aku atau lipstick? Lipstick Pak. Mau dari mana Pak? Fresker Pak. Oh, fresker. Kamu kayak anak bodi ya? Ini laki-laki aja, laki-laki. Fresker. Ya. Ayo Rek. Bang, suka. Kamu pakai rok atau celana? Yang pakai celana Bang. Mereka pakai celana panjang Bu Guru. Ayo sini. Kamu dua ambil alih ya. Silakan, ini jamnya jelek. Ayo silakan. Berdiri. Luruskan barisan. Jangan tarik lagi. Bersiap. Ulang. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, memberkati. SMP TK Karnedo 5K.